Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Min dini na'budu ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim hadrati jami' awliya ta'ala wa syuhada wa salihin wa ulama القرابين وقرابين وعباد المستهدين وقالدين في الدين سبيعات وحافظ عليه وسلم خدرة جميع رجال الأقضاء نجابان وقبا وصل خاصة إلى خدرة سحب ابن عبد السلام رضي عنهم الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم حضرة جميع مشايخنا وسيدنا أستاذنا ومعلمنا مرشدنا سيداتهم رحمهم الله من حضرة جميع آبائنا وأجدادنا ومؤمنين ومؤمنات المسلمين الفاتحة الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي نرجى شفاعته في كل هون من النهوان مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرجنا المسلمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para bapak ibu sedaya hadirat rahimakumullah, para masyayikh, para kiai ingkang kula mulyakaken. Awalan monggo kita aturaken rasa syukur dhateng Allah biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sajengipun niki kula aturaken dawuhipun Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandari wonten Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Man akramaka fa innama akrama bika jamilu satri walhamdu liman sataraka laisal hamdu liman akramaka wa sakaraka. Enten tiyang mulyakaken dhateng kita, sejatine ingkang mulyakaken dhateng kita menika nggih saene tutupe Gusti Allah sing nutupi dhateng cacat lan kekurangane kula panjenengan sedaya. Mila sejatosipun matur nuwun niki matur nuwun tenggene zat sing nutupi cacate kula panjenengan sedaya. Mboten sekedar matur nuwun tenggene tiyang sing mulyakne panjenengan, kranten tiyang niku mboten ngertos kekurangane panjenengan. Niki kula jenengan diajak untuk bertauhid bahwa sebenarnya ketika ada seseorang yang menghormati kepada kita, memuliakan kepada kita itu ya sebenarnya karena
saking apike lek nutupi Gusti Allah tenggene cacat lan kekurangane kita. Makanya tentu Allah musturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutupilah kami dengan tutup panjenengan yang bagus sehingga enggak bocor. Nah, kadung bocor niki Masya Allah, gak payu didol, dadi entran-entran. Ketika Allah sudah membuka aib seseorang, ya mungkin karena kurang syukurnya atau kurang bagaimananya, yang jelas kemudian Allah permalukan seseorang itu, maka luar biasa yang terjadi. Nah, kula panjenengan matur nuwun tenggene Gusti Allah. Dene apa banyak kekurangan yang kebanyakan manusia lain enggak tahu, sehingga mereka memuliakan kepada kita, menghormati kepada kita, nguwongne tenggene kula jenengan. Nah, ini terima kasihnya yang pertama hanyalah kepada yang nutupi cacat kita, yaitu Allah. Matur nuwun ya Allah, panjenengan tutupi kekurangan kula sehingga tiang-tiang niku sudi dan peduli untuk menghormati kula. Jadi kita enggak bangga-bangga begitu. Kita enggak bangga-bangga dengan dihormati Allah karena kita tahu pada hakikat diri kita itu seperti apa, itu yang tahu kan kita sendiri. Yang tahu kita yang pandai merahasiakan kekurangan kita, cuma tampilnya di layar kaca itu yang bagus-bagus, yang di belakang kita, yang di belakang layar dalam arti yang tersimpan di dalam diri kita sendiri ini sangat menyusahkan, sangat memalukan sebenarnya. Jadi kita matur nuwun tenggene Allah, dene apa Allah tidak membongkar rahasiane kula panjenengan, ditutupi dengan serapi-rapinya. Sehingga yang tampak itu yang baik-baik saja, yang tidak baik ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang seseorang yang kurang pemahaman justru merasa bangga membongkar kejelekan sendiri, membongkar kesalahan atau kemaksiatannya sendiri, dengan bangga dia menceritakan sesuatu yang sempat mereka lakukan yang bersifat sebagai pelanggaran hukum Gusti Allah. Bangga menceritakan perbuatan-perbuatan yang enggak benarnya itu, dengan bangganya seseorang itu menceritakan kepada yang lain. Awakmu apa ngombe trimo sak botol, aku iku sak krat gak apa-apa. Ini kan artinya menyombongkan kesalahannya sendiri. Itu saking tidak mengertinya bahwa kesalahan itu ketika kemudian sebenarnya sudah ditutupi oleh Allah tapi dibongkar oleh dia sendiri, kesalahan itu akan menjadi istilahnya itu mutaati, menjalar. Mungkin orang akan menirukan dia karena seorang yang membongkar rahasia itu orang yang mungkin patut ditoladani, tetapi toh masih seperti itu, alah kue sik ngono. Nah, akhirnya dia menjadi orang yang mewariskan kejelekannya kepada yang lain. Kita ulangi bahwa ketika kita dimuliakan oleh orang lain yang notabene enggak tahu kekurangan kita, maka kita harus meyakini sebenarnya dimuliakan tadi karena baguse tutupe Gusti Allah tenggene kula jenengan. Allah berfirman, "Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila." Andai kata tidak ada anugerah Allah yang diberikan kepada kita, pasti kamu akan mengikuti jejak perbuatan setan, kecuali sebagian orang yang sedikit saja. Jadi kalau panjenengan selamat
dari perbuatan yang tidak baik, yang notabene itu adalah ilham dari setan, itu karena ada faktor anugerah Allah. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau enggak ada rahmat Allah pada kita, enggak ada anugerah Allah, enggak ada rahmat Allah, enggak ada orang yang menjadi bagus. Ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi baik untuk selamanya. Ya, artinya ketika kita menjadi orang yang baik itu tentu karena anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali ketika orang memandang kita, kebaikan-kebaikan kita, sehingga dia sempat menguji kepada kita, menyanjung kepada kita, oh pintere, oh alime, oh khusu'e, ya karena kejelekannya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejelekan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditonjolkan adalah kebaikannya, itu adalah merupakan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak ditutupi oleh Allah, ini tutup ini ada dua macam. Tutup kesalahan atau aib yang sudah berlaku, yang sudah terjadi dan itu tidak dibongkar oleh Allah, sehingga orang mengatakan kita orang yang baik, orang yang tidak pernah berbuat maksiat, padahal pernah, tapi ditutup oleh Allah. Tutup yang juga penting adalah tutup di mana kita terhadang dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ini juga karena faktor tutup yang menutupi jalan menuju kemaksiatan, sehingga kita gagal untuk berbuat maksiat. Gagal dari perbuatan maksiat itu apa namanya? Gagal dari perbuatan maksiat karena takut pada Allah, itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga ada tutup. Kalau nggak ada tutup, wah awak ini gampang kejegur sumur rasanya. Gampang kejegur nenggone perbuatan maksiat, karena memang sangat mudah sekali rasanya kesempatan untuk berbuat maksiat, peluang untuk berbuat maksiat di jalan-jalan dimanapun. Ini banyak sekali peluang untuk kita bisa terjerat kepada perbuatan maksiat. Tetapi ketika itu tidak, ini harus kita yakini karena ada tutup, ada satir yang berupa anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Harus diungkapkan dalam hati kita, harus dimunculkan bahwa kita gagal. Enggak terjadi perbuatan-perbuatan yang bersifat maksiat, itu harus kita yakini bukan karena semata-mata ketakwaan kita, tetapi karena ada faktor yaitu anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Selamanya enggak akan jadi orang baik kalau nggak ada anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kalau panjenengan jadi orang yang baik, harus kita akui kebaikan kita ini karena didukung oleh faktor anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kemudian bersyukur kepada Allah, di mana Allah menjaga kita, menyelamatkan kita, menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang kadang-kadang kita enggak pati itu bahasa Indonesia ini, enggak terlalu berpikir ke situ. Makanya diungkap nih kali mbak ya ini, kalau enggak ada tutup dari Allah, kamu itu enggak diwong nih oleh wong. Mergo sing ketok elek, gak diwong nih karo wong. Awake dhewe kok sik diwongne karo wong, ya alhamdulillah, berarti kita dijaga oleh Allah dari terbongkarnya maksiat yang sudah telah berlalu, juga tercegahnya maksiat yang akan datang. Panjenengan selamat yen sewu iki. Mergo ngeten lho. Makanya banyak peluang dan rawan untuk terjerumus maksiat itu umpama masalah wong lanang. Awake dhewe dadi wong lanang,
kan ya seneng karo tiyang putri. Sementara sak ngalam donya iku sing halal didemek, halal sembarangne, halal dipandang, halal si sembarangne wong pira sih? Hanya satu orang. Jadi yang halal semuanya ya hanya istri kita semuanya. Padahal di sisi lain banyak perempuan-perempuan yang sok menggoda kita, memamerkan kepada kita sesuatu yang mereka miliki. Pokoknya ngono kuwi. Nah itu kan namanya kita diberikan semacam peluang untuk berbuat maksiat. Ada peluang untuk berbuat maksiat. Kita memandanginya dengan penuh syahwat, haram. Kita menyentuhnya, haram. Kita berbicara dengan dua-duaan, haram. Jajal, sing halal kur satu, yaitu istri kita. Duh, kan banyak peluang untuk mata ini berbuat maksiat, untuk hati berkerentek berpikiran negatif, telinga cenderung juga ingin mendengarkan suara-suara yang merayu, yang menawan. Mereka padahal tidak hal untuk kita dengarkan kata-katanya, suaranya. Subhanallah. Ini kalau mau berpikir sebenarnya seperti itu. Jadi kita dihadapkan kepada sesuatu yang sangat-sangat sangat berbahaya, penak omong, berbahaya. Nyawa ngalor, ada perempuan yang bukan halal kita pandangin, sudah menjadi sesuatu pandangan yang tidak benar dan seterusnya. Nah, ngeten iki kok tidak terjadi sesuatu yang fatal. Alhamdulillah. Karena apa? Karena ada unsur satrun minallah. Satrun minallah yakni tutup yang datang dari Allah yang bersifat anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan dari seorang syair yang membaca dirinya sendiri dengan bahasa begini. Yadhunnuna bi khairan wa ma bihi min khairin walakinnani 'abdun zalumun kama tadri. Banyak orang yang menyangka aku sebagai orang yang baik, padahal diriku tidak ada kebaikan sama sekali. Wa ma bihi min khair. Tetapi aku ini hanya sekedar hamba yang zalim, banyak nakalnya, banyak zalimnya seperti yang kamu tahu. Ini menyadari dirinya itu bukan orang baik. Kadang-kadang kita mengatakan bukan orang baik itu bukan karena merendahkan, tetapi karena kesombongan. Aku wong elek anjane. Tapi mengatakan begitu bukan menyadari kejelekan, tapi umpamanya bergaya seperti sombong. Ini juga munafik kepada dirinya sendiri. Mengatakan dia orang elek, tapi hatinya ada kecenderungan sombong. Aku menjadi wong elek, tapi ini mesti sombong angkatannya. Satarta uyubi kullaha an uyubnihim wa albastani sauban jamilan minas satri fasaru yuhibbuni wa ma ana billadhi yuhabbu walakin sabbahuni bil ghairi wala tafdhahni bil qiyamati bainahum wa kun li ya maulaya fi mauqifil hasri. Ini syair orang yang tawadhu, meyakini dirinya itu bukan orang yang baik, tetapi karena Allah menutup satarta uyubi, panjenengan tutup ya Allah celah-celah kula, cacat-cacat kula, semuanya dari mata-mata mereka, nek mata-mata di sini. Dari pandangan mereka enggak tahu kejelekan saya. Wa albastani sauban jamilan minas satri. Panjenengan paringi kula pakaian yang bagus, yaitu tutup dari rahasia saya. Akhirnya apa? Fasar yuhibbuni, mereka menjadi orang yang senang pada saya. Alhamdulillah. Jenengan disenangi tanggane mergo ketok. Apa kata eleke?
ketok apike. Jenengan ketoke lho, ketoke nggih ngurmati kula lah alhamdulillah. Mergo jenengan nyawang kula kan sing ketok. Sing ketok apike apa gantenge. Ya mungkin jenengan mesti husnudzon orang baik begitu. Yuhibbuni, mereka mencintai saya. Lah yang dicintai ini jangan menjadi kemudian cintanya mereka jangan menjadi bumerang untuk kita. Dicintai malah ngeluwat rasa karepe dhewe ini kan akhirnya bunuh diri. Cintanya seseorang justru menjadikan mereka tenggelam di dalam perbuatan yang tidak baik. Penting ketika orang dicintai itu untuk menjaga dirinya agar sesuai dengan persangka mereka. Seperti Sayyidina Ali berdoa, Allahumma ja'alni khairan mimma yadzunnun. Jadikan kami ya Allah derajat yang lebih baik daripada yang apa mereka sangkakan pada saya. Fasaru yuhibbuni. Mereka kemudian senang dengan saya, simpatik dengan saya. Wa ma'ana billadzi yuhab, padahal saya tidak pantas dicintai. Walakinnani syabbahuni bil ghair, karena mereka menyamakan saya dengan orang lain yang dianggap itu orang baik. Jadi pengonin dipadakne wong-wong sing apik, padahal sajane merasa dirinya tidak baik. Niki kata syair. Nah, maka dari itu ini penting banget, penting. Ketika kita sudah disanjung-sanjung orang, dihormati orang, dicintai orang di dunia ini karena mereka tidak bisa melihat kejelekan saya, doa yang paling penting bagi kita mungkin juga ini adalah berdoa kepada Allah, fala tafdhni fil qiyamati bainahum. Ya Allah, jangan sampai panjenengan permalukan saya di tengah-tengah mereka nanti pada hari kiamat, di mana terbongkarnya rahasia-rahasia. Pada hari itu, yaumatublas sarair, yaumatublas sarair. Pada hari di mana rahasia-rahasia terbongkar semua, yang dulunya dihormati, dimuliakan, pokoknya direnggo-renggo. Ketika Allah membongkar rahasia, ternyata mereka sifatnya bukan seperti yang ditampilkan, ini akan menjadi malapetaka bagi seseorang tersebut ketika pada hari kiamat dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walah gledek pedale bak ning ngono kuwi. Nah, ini kan kita malu. Makanya kita sering berdoa la tafdhni khususan fi yaumil qiyamah. Ya Allah, panjenengan pun ngantos permalukan saya pada hari kiamat wabil khusus. Nah kita kadang-kadang takut dipermalukan di dunia saja, sehingga takut membeberkan, mengaku kesalahan dan kekurangannya, menampilkan kekurangan dan kesalahannya karena takut dipermalukan di dunia. Tapi kadang-kadang tidak peduli dengan dipermalukan Allah di hadapan Allah di tengah-tengah masyarakat. Pimpah saarat-arat. Bahaya. Betapa kita malunya kalau kemudian Allah bongkar rahasia kita. Sementara dulu orang-orang itu menghormati saya karena mereka memandang saya itu orang baik, sehingga dieluk-elukan, dipuja-puja, bahkan dianggap sebagai apalah begitu. Nah, tetapi ketika kemudian di hari kiamat Allah bongkar rahasianya, apa yang terjadi? Sangat-sangat merasa malu di hadapan manusia yang tidak bisa kita hitung banyaknya. Maka kita perlu berdoa sebenarnya. Wadah donga sing kudu awake dhewe sampai nang tengene Gusti Allah, karena kita punya kepentingan yang banyak sekali. Kita punya banyak keperluan kepada Allah yang banyak sekali. Kita banyak kepentingan yang mesti harus kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bagaimana agar kalau kita sekarang menjadi orang-orang yang jelek, kejelekan kita itu tidak dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka kalau sering mirne dongeng dongane Mbah Yai Hanan niku Allahumma la tafdhni yaumal qiyamah. Allahumma la tafdhni, jangan permalukan aku ya Allah pada hari kiamat. Jangan bongkar aku ya Allah rahasia-rahasia aku nanti di hari kiamat, tapi ampunilah semuanya itu.
Penting Bapak. Kita berdoa agar tidak dipermalukan Allah di hari kiamat. Kalau di dunia masih dipermalukan mungkin dengan dicopot tidak terhormat karena dia seorang pejabat yang korup atau yang salah atau yang bagaimana, dicopot jabatan dengan tidak terhormat, ya malu sementara, kemudian sekian tahun sekian hari sudah hilang, sudah nggak ditampilkan lagi, sudah tidak viral lagi, sudah tertutup masalahnya karena ada masalah-masalah yang baru yang lebih menggemparkan. Jadi kembali dari awal ini umpama dimulyakne wong, bersyukurlah kepada Allah di mana Allah dengan rapatnya, dengan rapete Allah menutupi kekurangan kula panjenengan, sementara Allah memperlihatkan kebaikan-kebaikan kula panjenengan sedaya. Mudah-mudahan kemudian mereka menganggap saya sebagai orang yang baik sehingga juga dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Fala tahdhni fil qiyamah, penting lah kembali ini. Jangan sampai panjenengan ya Allah bongkar rahasia kami nanti di hari kiamat. Jangan permalukan kami ya Allah dari kiamat. Wa kun li ya maulaya. Jadilah panjenengan penolong kami pada mauqifil hasri, tempat berkumpulnya seluruh umat manusia. Maka inti daripada doa Kanjeng Nabi di antara sekian banyak doa juga mengatakan la ghinali an afiyatik afiyatuka ausa'u li. Saya tidak bisa lepas dari afiyah panjenengan, dari pertolongan, keselamatan, kesehatan panjenengan ya Allah. Lahina, nggak bisa kita melepaskan diri dari pertolongan Allah, dari keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Afiyatuka ausa'u, afiyah panjenengan itulah yang lebih jembar untuk saya, dan seterusnya. Para bapak hadirin rahimakumullah, kembali dari satir atau penghalang ini ada dua, penghalang atau tutup bagi kesalahan dan kekurangan atau cacat kita yang sudah terjadi. Ini mudah-mudahan selalu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibongkar di dunia sampai juga tidak dibongkar di akhirat. Allah masturna bistitrikal jamil. Ya satar usturna bistitrikal jamil. Dan juga tutup atau penghalang dari perbuatan-perbuatan dosa yang belum terjadi, belum terlaksanakan. Ini kita mudah-mudahan ditutup, dihalangi dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak sampai tergelincir tenggene perbuatan-perbuatan yang bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil Quran ayatnya walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu masaka minkum min ahadim abada. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah yang menutupi kekurangan saya. Jangan sekedar berterima kasih kepada orang yang memuji atau menyanjung saya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin jenengan pandai-pandai menutup rahasia kita sendiri dan minta supaya ditutupin oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Allahumma amin. Kanten keralangun ngapunten. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan ya fi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu وما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.